Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita masih ada dengan keadaan yang sehat, kuat semua karena kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu, lewat ibadah kita Galilea Community of Christ, kita yang ada hari ini adalah umat-umat pemenang. Amin. Yang percaya katakan amin. Yeay. Nyatakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Dengan iman nyatakan kita lebih dari pemenang. Dari awal lebih lagi katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Dengan iman menyatakan kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Nyatakan dengan iman, yeay. Haleluya. Oh, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin, amin. Haleluya. Oh, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih. Dengan iman katakan saya lebih dari pemenang. Saya percaya saudara dan saya adalah umat yang lebih dari pemenang karena Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau bawa segala kekhawatiran kita, apapun yang kau pikirkan, yang kau takutkan, bawa bersama dengan Tuhan. Sebab Dia ada bersamamu di setiap musim hidupmu. Makasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Kami tidak pernah ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Nyatakan lagu ini dari awal dengan iman. Engkau ada
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan engkau sendirian sendiri. Ini iman kami Tuhan, sebab kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, amin, amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan. Yes, anugerah-Mu besar. Sekali lagi dengan imanmu nyatakan, bersama-Mu, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Dengan iman kami Engkau yang bertindak, Engkau yang memberi pertolongan. Ini kami Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Dengan imanmu nyatakan, melimpah bagiku. Thank you Jesus. Shalom, Elohim Besem Hamasya, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Kita boleh beribadah lagi di hari Minggu, dan saya percaya bahwa berkat Tuhan pasti dicurahkan bagi kita semua. Amin. Mari kita siapkan diri untuk kita membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapan-Mu di hari Minggu ini, mengucap syukur buat kasih-Mu yang luar biasa, yang kami terus alami, tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami datang kepada Tuhan di hari Minggu ini, beribadah kepada-Mu, sebab kami tahu ibadah itu mengandung janji, berguna dalam segala hal, baik untuk kehidupan kini maupun kehidupan yang akan datang. Dan orang yang beribadah, Tuhan akan buat perbedaan. Dan Tuhan juga berjanji memberkati roti makanannya, memberkati air minumannya, dan dijauhkan daripadanya sakit penyakit.
Sebab itu kami selalu rindu untuk selalu beribadah kepadamu. Sebab firman-Mu mengingatkan kami, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk beribadah kepadamu. Dan ibadah yang dilakukan dengan ucapan syukur akan membawa keuntungan bagi setiap kami. Firman yang akan kami baca kiranya meneguhkan, menguatkan, dan menghibur kami semua. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami. Setiap perkataan dari firman-Mu mengandung kuasa. Dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap diberkati melalui firman-Mu. Setiap kita yang siap diberkati berkata, amin. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membaca dalam Lukas pasal 16, pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Ayat 2, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Ayat 3, kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ayat 4, aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ayat 5, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Ayat 6, jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Ayat 7, kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Ayat 8, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Bapak Ibu, salah satu perumpamaan Tuhan Yesus yang paling sulit dipahami atau sering disalahpahami adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, yang kita baca dalam Lukas 16 ayat 1-9 ini. Ada beberapa hal yang membingungkan tentang perumpamaan ini. Yang pertama, tentu saja adalah pujian tuan kepada bendaharanya yang tidak jujur. Di Lukas 16 ayat yang ke-8 tadi, lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik,
Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, yang lain lagi adalah nasihat Tuhan Yesus untuk mengikat persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Di dalam Lukas 16 ayat 9 dikatakan tadi, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Apakah perumpamaan ini menghalalkan ketidakjujuran? Yang penting adalah kecerdikan, ataukah apakah hasil ketidakjujuran boleh digunakan untuk mengikat persahabatan? Ini dua hal yang harus kita pahami secara baik. Nah, untuk menafsirkan perumpamaan tersebut tentunya dengan benar, kita perlu memahami aturan penafsiran sesuai dengan jenis sastra atau biasa dikenal dengan genre suatu teks. Sebuah perumpamaan perlu ditafsirkan sebagai perumpamaan. Itu harus. Perumpamaan harus ditafsirkan sebagai perumpamaan. Jangan saudara tafsirkan dengan hal yang lain. Ada aturan tertentu yang khas untuk jenis sastra ini. Salah satu aturan penting dalam menafsirkan perumpamaan adalah mengenai poin analogi utama. Ini adalah salah satu gaya bahasa kiasan yang berbentuk cerita. Sama seperti pada jenis-jenis kiasan atau metafora lainnya. Yang dipentingkan adalah poin analogi utama. Misalnya kiasan singa. Iya kan? Singa kalau dalam Alkitab bisa berarti positif. Seperti misalnya kalau kita lihat di Wahyu pasal 5 ayat 5, Yesus sebagai singa dari Yehuda. Tapi juga bisa secara negatif. Misalnya di 1 Petrus pasal 5 ayat 8, iblis seperti singa yang mengaum-aum. Nah, mengapa artinya bisa bertentangan seperti itu? Ya, jawabannya karena singa memang bisa menggambarkan banyak hal. Misalnya kekuatan atau keganasan. Prinsip yang sama perlu diperlakukan pada perumpamaan. Kita perlu menentukan poin analogi utamanya. Inti dari perumpamaan ini adalah kecerdikan dalam mengantisipasi masa depan. Ini poin utamanya. Kecerdikan dalam mengantisipasi masa depan. Nah, si bendahara yang kita baca tadi sedang menyiapkan masa depannya. Dia tidak memiliki rumah. Dia tidak bisa bekerja. Jika dia tidak melakukan apa-apa untuk masa depannya, itu pasti suram. Jadi jika dia tidak melakukan apa-apa untuk masa depannya, pasti suram. Ya, masa depannya pasti suram. Nah, dengan cerdik, dia menggunakan uang, mamon, sebagai persiapan masa depan. Dia berusaha untuk berbuat baik kepada sebanyak mungkin orang dengan harapan siapa tahu orang-orang itu ke depan dapat memberi tumpangan atau pekerjaan kepadanya bila ia sudah dipecat. Nah, yang disorot di sini adalah menggunakan uang demi masa depan. Si bendahara disebut cerdik karena mengorbankan uang demi masa depan yang lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pengurangan hutang yang dilakukan oleh si bendahara itu merugikan tuannya? Kita tidak bisa mengetahui dengan pasti, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus.
Ada kemungkinan si bendahara disebut tidak jujur karena meminjamkan uang tuannya dengan bunga seenaknya. Jika ini yang benar, yang dikurangi oleh bendahara itu tidak merugikan tuannya. Dia hanya mengurangi bunga yang dia mainkan sendiri. Dengan kata lain, bendahara mengorbankan bunga yang tidak halal yang dia tetapkan sendiri di luar pengetahuan tuannya atau bosnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus memuji motivasi si bendahara yang kurang tulus berbuat baik supaya menerima balasan di kemudian hari? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, teks yang kita baca tidak berkata apa-apa tentang hal itu. Yesus hanya menyoroti kecerdikan daripada si bendahara ini. Inti perumpamaan ini menolong saudara dan saya, kita semua, untuk memahami perkataan Yesus. Lukas pasal 16 ini ayatnya yang ke-9, dia berkata, "Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus sedang membicarakan tentang masa depan dengan berkata, jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Secara lebih spesifik, Yesus sedang mengajarkan bagaimana menggunakan uang dengan cerdik, yaitu menghasilkan hal-hal yang bernilai kekal. Uang bersifat sementara, tetapi dampaknya jika digunakan dengan cerdik bisa kekal. Uang tidak bisa diandalkan selamanya, tetapi dampaknya bisa selamanya. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan mamon yang tidak jujur? Sesuai dengan konteksnya, Tuhan Yesus sedang membuat perbandingan antara perkara yang kecil dan perkara yang besar. Di ayat 10 kalau kita lanjut baca di Lukas pasal 16 ini, dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, uang adalah perkara yang kecil, sementara kekekalan adalah perkara yang besar. Uang bukan harta yang penting. Camkan itu. Sekali lagi saya tegaskan, uang bukan harta yang penting. Harta yang sesungguhnya yang sangat penting adalah bersifat spiritual dan kekal. Penafsiran ini juga selaras dengan penjelasan di ayat 11 pada Lukas pasal 16. Kalau kita baca selanjutnya, dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mamon yang tidak jujur dikontraskan dengan harta yang sesungguhnya. Jadi kontrasnya antara harta yang tidak sesungguhnya, yaitu uang, ya toh, dan yang sesungguhnya, yaitu apa? Kesetiaan dan kekekalan. Melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus justru menasihati setiap kita untuk mewaspadai yang namanya bahaya uang. Jangan sampai saudara terjebak untuk mencintai uang. Harta jasmani bisa menjadi berhala bagi kita. Kalau saudara sudah mencintai uang, saudara sudah menjadikan uang sebagai berhala. Nah, di ayat 12 Lukas pasal 16,
Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, salah satu cara untuk menghindarinya adalah membagi harta tersebut kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu, tegasnya adalah kita perlu mengikat persahabatan dengan menggunakan uang, harta yang tidak sesungguhnya. Amin. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, inilah makna daripada apa yang kita baca, yaitu perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Kiranya kita semua bisa memahami ini dengan baik dan kita lebih mengedepankan kesetiaan pada perkara-perkara yang kecil yang bersifat kekal. Karena kalau kita setia pada perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kita mempercayakan perkara-perkara yang besar. Amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan mengingatkan kami supaya kami setia pada perkara-perkara yang kecil agar kami dipercayakan hal-hal yang besar. Dan kami akan senantiasa menggunakan uang, harta untuk perkara-perkara yang bernilai kekekalan. Berkati kami dan saat ini kami siapkan diri untuk menerima tubuh darah-Mu. Namun sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Uang bukanlah harta yang sesungguhnya. Tetapi kalau kami memiliki uang, akan kami gunakan untuk perkara-perkara yang memiliki nilai kekekalan. Dengan memberikan persembahan, kami telah mengikatkan diri kami dengan perkara-perkara yang sifatnya kekekalan. Karena ketika mamon tidak dibutuhkan lagi, kami dapat diterima di kemah yang abadi. Berkati setiap mereka yang memberi dengan sukacita, setiap pemberian memperbesar keuntungan mereka yang memberi. Hamba doa mereka tidak kekurangan, tidak sakit-sakitan, tidak bangkrut. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil. Setiap persembahan dapat digunakan untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan di Galilea Community of Christ, di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dengan seluruh program yang ada. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa supaya mereka yang setia memberikan persembahan akan selalu berlimpah kasih karunia dan damai sejahtera. Sambil memberi, kami siapkan diri untuk menerima tubuh darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan dengan sukarela. Hati Bapak Ibu jemaat bisa memberikan persembahan dari rekening yang ada tertera di layar kaca Bapak Ibu. Setiap persembahan kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita mau terima tubuh dan darah Kristus. Apapun kesalahanmu, dosamu, mari kau bawa di salibnya. Dia yang telah mati 2000 tahun yang lalu menebus saudara dan saya. Yes Lord. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih lagi nyatakan, oleh kuasa darah
Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Baik Bapak Ibu, kita akan menerima tubuh darah Kristus. Terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Itu adalah juga rekening gereja kami, Galilea Community of Christ. Dari sana membackup seluruh biaya operasional. Doakan kami Bapak Ibu supaya kami bisa memiliki gedung sendiri. Tidak ada perkara yang mustahil kan Bapak Ibu. Dan paling tidak kami bisa memperpanjang kontrak daripada gedung ini. Doakan ya Bapak Ibu ya. Baik, mari kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. 1 Korintus pasal 11 pada ayat 23, 24. Ya, saya masih menunggu saudara untuk mempersiapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur, atau roti dan sirup yang ada di rumahmu ya. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dikatakan begini Bapak Ibu, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi Bapak Ibu, mari saya jemput berdiri. Kalau sudah punya hosti atau roti, mari kita angkat dan kita katakan bersama-sama. Katakan apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Satu Korintus pasal 11 ayat 25. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu ambil anggur atau sirup, diubahkan menjadi darah Kristus. Kita angkat dan kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini
kami semua tidak sakit-sakitan. Hari ini kami menerima mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati. Darah Kristus yang mulia memvaksinasi tubuhku sehingga aku tidak terserang oleh kuman, virus, sakit, penyakit apapun. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Bapak Ibu yang sudah menerima tubuh darah Kristus, kita bersyukur kita boleh seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Kita menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Mari kita nyatakan syukur kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu, maka kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Doa-doa kami dijawab. Tuhan pulihkan keadaan kami, kesehatan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, keuangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Tuhan berjalan bersama kami. Karena itu kami tidak takut sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman. Kami tidak takut sebab kami tahu Engkau beserta, dan kami akan tiba di padang yang berumput hijau, di air yang tenang. Berkati setiap mereka yang beribadah hari ini. Tuhan melawat kami semua. Tuhan buat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah kepadamu. Engkau memberkati roti makanan kami, memberkati air minuman kami, dan Engkau jauhkan daripada kami sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doa untuk setiap mereka yang mengikuti ibadah ini. Tuhan kenal mereka semua, Tuhan urapi mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehat sempurna, tidak celaka, tidak sakit-sakitan. Di dalam nama Yesus, siapapun mereka, Tuhan mengasihi, Tuhan mengurapi, Tuhan menjamah, Tuhan menjumpai mereka semua. Bangsa dan negara kami terus bawa kepadamu. Segala rancangan orang-orang jahat, oknum-oknum untuk merusak nilai-nilai daripada NKRI kami patahkan dalam nama Yesus. Segala bentuk anarkis kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati bangsa ini bahwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kembali hamba doa untuk mereka yang memberi persembahan dengan penuh sukacita. Tuhan berkati mereka. Kami bergumul sekiranya bisa memiliki gedung sendiri. Kami punya iman. Kami percaya Tuhan sanggup mengadakan. Kami tidak punya banyak uang, tetapi kami punya Tuhan yang sanggup mengadakan. Paling tidak untuk memperpanjang kontrak daripada gedung ini, sehingga kami masih bisa ada di sini untuk melakukan banyak hal mengenai pekerjaan Tuhan. Kiranya seluruh biaya operasional bisa tercukupkan dan semua bisa berjalan dengan baik. Berkati Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, berkati Gereja Galilea Community of Christ, berkati juga channel kami, Galilea Network. Terpujilah Engkau, dan inilah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu. Diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu.
lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, haleluya. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Sampai berjumpa lagi di program-program berikutnya. Terus Bapak Ibu bersama kami diberkati lewat setiap ibadah yang kami adakan lewat program kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.